Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asvina Putrianti dengan NIM 12020020022. Dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A akan mempresentasikan materi mengenai Tamsil kajian Quran Surat Az-Zumar ayat 27. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Cecep Anwar. Bagian pendahuluan. Manusia tidak secara langsung memahami ayat Al-Quran dari segi terjemahannya saja, tapi membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam agar tidak tersesat dalam memahami Al-Quran. Bahasa tamsil merupakan ragam kalimat yang menghadirkan makna aktif di dalam Al-Quran yang dapat dipahami akal manusia. Definisi bahasa tamsil atau amsal Al-Quran adalah menghadirkan makna suatu konsepsi yang indah, struktur kalimatnya pendek, maknanya lebih mengena pada jiwa seseorang, baik ungkapan tersebut berjenis tashbih atau non-tashbih. Abdul Qohir Al-Jurhani menegaskan, umat Islam harus mengetahui apa yang disepakati oleh orang-orang rasionalis, bahwa ketika bahasa tamsil ada di berbagai makna kalimat, maka dalam ungkapan-ungkapannya terkandung makna padat dalam paparan bahasa tersebut. Jika ungkapan tamsil tersebut berupa pujian, maka bahasa tersebut mengandung makna lebih jelas dan dapat menunjukkan kadarnya. Jika ungkapannya berupa pantangan, maka pantangan itu lebih bisa diterima umat, dan jika bahasa tamsil itu berupa nasihat, maka nasihat tersebut bisa mengobati hati yang sedang sakit, bahkan nasihat tersebut dapat diterima akal sehat. Bahasa tamsil atau perumpamaan terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, yang artinya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Asbab an-nuzul ayat dari Quran Surat Az-Zumar ayat 27 ini, bahwa Al-Quran membuat segala macam perumpamaan dari berbagai visi. Semua ini merupakan bentuk kepentingan umat manusia agar mereka menyadari kalau kebenaran yang hakiki hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 27 ini. Pelajaran yang bisa dipetik dari tamsil Al-Quran sangatlah banyak, terutama yang berkaitan dengan keimanan. Yang diangkat oleh Al-Quran sebagai tamsil benar-benar dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena itu, orang-orang kafir dan orang-orang fasik tidak bisa memahami maksud dari tamsil Al-Quran, sehingga mereka tidak berkenan mempercayainya dan bahkan membantahnya. Merekalah yang disebut Al-Quran sebagai orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Pada Quran Surat Az-Zumar ayat 27 ini, saya temukan 10 hukum tajwid, namun akan saya paparkan hanya 3 hukum tajwid saja. Yang pertama pada bacaan walaqad dan dorobna. Hukum bacaannya adalah qalqalah sugro, alasannya karena terdapat huruf qalqalah di tengah kalimat. Cara membacanya yakni menekan kuat makhraj huruf qalqalah bersukun sehingga suaranya memantul dengan jelas dan kuat. Kaidah jazariyahnya yakni, dan jelaskanlah sifat qalqalah bila hurufnya berada pada posisi sukun, dan bila berada di akhir kalimat atau waqaf, maka qalqalahnya mesti lebih jelas lagi. Yang kedua pada bacaan dorobna dan lainnya, yakni hukum bacaannya mad tabi'i atau mad asli. Alasannya karena terdapat fathah bertemu alif sukun, atau kasroh bertemu ya sukun, atau domah bertemu dengan waw sukun. Cara pembacanya yakni dipanjangkan 2 harokat. Kaidah jazariyahnya yakni hukum mad membaca lebih dari 2 harokat, dan qasr membaca hanya 2 harokat saja. Itu keduanya ada di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga pada bacaan min kulli, hukum bacaannya ikhfa ab'ad. Alasannya karena terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf atau kaf. Cara membacanya yakni samar, menghasilkan bunyi eng. Kaidah jazariyahnya yakni lalu ikhfakan atau samarkanlah huruf nun saat bertemu dengan sisa huruf selain izhar, idgham, dan qalb atau iqlab. Selanjutnya elaborasi isi kandungan ayat Quran Surat Az-Zumar ayat 27. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 27, Allah memberikan peringatan bahwa di dalam Al-Quran banyak terdapat perumpamaan untuk dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. Sesungguhnya metode perumpamaan merupakan metode tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia dalam Al-Quran.
dikatakan tertinggi karena metode perumpamaan memerlukan pemikiran kritis dan analisanya yang tajam untuk menemukan titik persamaan antara masalah yang sebenarnya dengan benda yang dijadikan perumpamaan. Tentu saja berbagai perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak semua orang mampu mengambil pelajaran dari perumpamaan tersebut kecuali sedikit. Nampaknya, siapapun yang mampu memahami dan mengambil pelajaran dari perumpamaan itu, maka dialah orang yang mampu memahami rahasia perintah dan larangan Allah dalam berbagai ayat Al-Quran. Adapun tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid atau yang biasa dikenal dengan Imam Masjidil Haram, yakni sebagai berikut. Sungguh kami telah membuat di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW berbagai macam perumpamaan dalam kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, keimanan dan kekufuran, dan sebagainya. Dengan harapan mereka akan mengambil pelajaran dari perumpamaan tersebut, lalu mereka mengamalkan kebenaran dan menjauhi kebatilan. Lalu menurut tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yakni pakar tafsir abad 14 Hijriah, sebagai berikut. Allah mengabarkan bahwasanya Dia membuat perumpamaan di dalam Al-Quran dari seluruh perumpamaan, dan perumpamaan-perumpamaan orang-orang yang cinta keburukan, juga perumpamaan-perumpamaan mengenai tauhid dan syirik. Masing-masing perumpamaan mempermudah memahamkan hakikat-hakikat sesuatu dan hikmahnya, supaya mereka mendapat pelajaran pada saat kami menjelaskan kepada mereka yang benar, lalu mereka mengetahui dan mengamalkannya. Lalu terdapat tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab yang berisi tuntunan hidup bagi umat manusia, salah satunya dengan jalan menyajikan perumpamaan. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan tentang umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Perumpamaan itu kami tujukan bagi umat manusia agar mereka dapat memperoleh pelajaran lalu menyadari kesalahannya. Kitab tersebut yaitu Al-Quran yang redaksinya tersusun dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan atau ajaran yang salah di dalamnya. Kami turunkan Al-Quran itu agar mereka bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kekafiran. Bagian penutup. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya paparkan, saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Definisi bahasa tamsil atau amsal Al-Quran adalah menghadirkan makna dalam suatu konsepsi yang indah, struktur kalimatnya pendek, maknanya lebih mengena pada jiwa seseorang, baik ungkapan tersebut berjenis tasbih atau non-tasbih. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 27, Allah memberikan peringatan bahwa di dalam Al-Quran banyak terdapat tamsil atau perumpamaan untuk dijadikan pelajaran bagi manusia. Pelajaran yang bisa dipetik dari tamsil Al-Quran sangatlah banyak, terutama yang berkaitan dengan keimanan. Yang diangkat oleh Al-Quran sebagai tamsil benar-benar dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena itu, orang-orang kafir dan orang-orang fasik tidak bisa memahami maksud dari tamsil Al-Quran, sehingga mereka tidak berkenan mempercayainya, dan bahkan membantahnya. Merekalah yang disebut Al-Quran sebagai orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.